Tes tes satu dua tiga. Oke, sudah join semua ini? Sudah ya. Ini nanti setelah join sambil di-download materinya ya. Soalnya nanti sistemnya terkoneksi langsung auto absen seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. 19.15. Ada berapa kelompok yang belum mengumpul tugasnya? Paling lambat nanti malam ya, sampai jam 11 atau jam 9 seperti itu. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Salam Pak. sejahtera kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Oke, kita lanjut aja eh, perkuliahan di malam weekend ya. Seperti itu. Kita udah asinkron ada 2 minggu apa 3 minggu gitu, kalau nggak salah. Jadi sekarang masuk, minggu depan ada asinkron lagi soalnya. Nah, kita akan membahas tentang jenis dan tingkatan sistem informasi di dalam organisasi. Jadi di organisasi itu ada beberapa tingkatan atau ada jenis eh, di dalam di organisasinya itu. Jenis jenisnya itu jenis sistem informasi atau tingkatan sistem informasi. Nah, ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya atau disesuaikan dengan peruntukannya seperti itu ya. Nah, untuk sub CPMK pada pertemuan ini mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis sistem informasi berdasarkan fungsi dan tingkatannya dalam organisasi, serta memahami keterkaitannya antar sistem tersebut dalam mendukung pengambilan keputusan. Jadi nanti ujung dari sistem ini adalah untuk pengambilan keputusan atau decision support sistemnya sebagai pendukungnya seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya menjelaskan berbagai jenis-jenis sistem informasi berdasarkan dari fungsinya. Yang kedua, menjelaskan tingkat sistem informasi berdasarkan hierarki manajemen. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antar sistem informasi dalam organisasi. Yang keempat, memberi contoh mengimplementasikan sistem informasi pada berbagai level manajemen. Jadi di manajemen itu ada levelnya ya, dari level button sampai ke level level yang paling up seperti itu. Nah, untuk implementasi sistem informasi sendiri itu nanti disesuaikan sama setiap levelnya. Nah, outline dari materi kurang lebih secara garis besarnya seperti ini. Kita akan tahu konsep umum dari sistem informasi organisasi. Terus yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan dari fungsi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tingkatan manajemen. Yang keempat, hubungan antara sistem. Yang kelima, contoh penerapan. Nah, yang keenam, isu dan tantangan dari untuk implementasinya seperti itu. Nah, sistem informasi tidak berdiri sendiri melainkan membentuk jaringan terintegrasi di seluruh organisasi. Jadi, misal contohnya itu di sebuah kampus, satu kampus itu kan ada sistem informasi akademik, terus ada sistem informasi eh, kepegawaian, terus
secara garis besarnya ya. Terus ada lagi nanti di sistem informasi akademik ada sistem informasi untuk mahasiswanya, terus sistem informasi untuk dosennya. Terus dia dihubungkan lagi nanti ada mata kuliah. Mata kuliah dia masuknya ke LMS atau e-learning istilahnya seperti itu dan seterusnya. Di kepegawaian pun seperti itu. Ada dibagi lagi sistem informasi untuk dosen, dibagi lagi nanti ada sistem informasi untuk karyawan dan seterusnya dan bagian-bagian lainnya atau departemen-departemen lainnya seperti itu. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Nah, konsep dari sistem informasi dalam organisasi dibangun untuk mendukung tiga area utama. Secara garis besar itu area utamanya ada area operasional, area manajerial dan area strategis di sini. Nah, untuk area operasional ini untuk mendukung aktivitas rutin seperti transaksi, produksi, dan penjualan. Eh, dan banyak lagi sebenarnya untuk operasional. Terus untuk manajerial ini adalah untuk pengendalian dan pelaporan dari kinerja. Nah, untuk yang strategis ini untuk perencanaan jangka panjang dan inovasi bisnis. Jadi setiap perusahaan atau setiap organisasi dia pasti punya plan. Makanya di sini sistem informasi perannya untuk perencanaan jangka panjang atau saat akan adanya inovasi dari bisnis tersebut. Nah, kita klasifikasikan berdasarkan fungsi dari bisnis. Jadi di sini ada tabel. Yang pertama di sini ada fungsi dari bisnisnya, terus jenis sistem informasi yang biasanya digunakan. Nah, di sini biasanya kalau pemasaran itu menggunakan jenis sistem informasi yaitu Marketing Information System atau MKLS istilahnya seperti itu. Nah, untuk yang fungsi bisnisnya itu sebagai produksi atau operasional atau operasi, nah itu menggunakan Manufacturing Information System atau MIS seperti itu. Nah, terus untuk yang fungsi bisnisnya keuangan itu menggunakan jenis sistem informasi Financial Information System atau FIS kita singkatnya biar biar nggak sulit. Nah, terus untuk sumber daya manusia, fungsi bisnisnya itu adalah Human Resource Information System, HRIS ini biasanya yang digunakan sama SRD ya atau HRD lah kalau kita bahasanya. Human Resource untuk kekaryawan, untuk kepegawaian dan lain-lainnya, bahkan sampai ke pengembangan dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Seperti itu. Nah, untuk fungsi bisnis akuntansi, dia menggunakan Accounting Information System atau AIS seperti itu ya. Nah, setiap fungsi memiliki sistem yang berbeda namun saling terintegrasi melalui IS, ES ya, Enterprise System istilahnya seperti itu. Jadi dari setiap fungsi ini, setiap sistem jenis sistemnya ini nih, terhubung atau terintegrasi melalui namanya Enterprise System. Karena nanti misalnya pemasaran ini kan akan ada keluaran atau akan ada output misalnya kita mengeluarkan dana sekian di tahun ini untuk pemasaran. Nah, operasionalnya sekian. Nah, dari keuangan ini dihitung nanti karena dari output dari MKLS dan MIS-nya ini sudah ada hasilnya seperti itu. Nah, dari keuangan ini untuk operasional berapa dan untuk MIS berapa. Nah, keuntungan atau ya keuntungannya dari satu tahun ini itu dihitung berdasarkan ini. Jika jika pemasaran dan produksinya misalnya habisnya 100 juta, pemasukannya berapa persen? Kalau di bawah ini, oh berarti ada kesalahan ini dari mananya untuk dievaluasi. Misalnya dilihat dulu, oh kesalahannya dari pemasarannya terlalu banyak, misalnya seperti itu. Nah ini akhirnya akan menjadi sebuah keputusan yang disesuaikan
untuk di tahun berikutnya seperti itu. Begitupun nanti di sumber daya manusia atau SDM-nya ini juga kita membayar orang misal yang senior sekian 10 juta satu bulannya seperti itu. Dan yang middle atau junior kita bayar misalnya 8 sampai 5 sampai 8 juta seperti itu. Nah, dari kita menggaji orang ini apakah masih ada keuntungan nggak atau benefit nggak di perusahaan itu? Seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham ya? Nggak, tidak bertanya nggak apa-apa. Nah, contoh implementasi sistem berdasarkan dari fungsi, seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada tabel, di sini jenis sistem, terus dan contoh aplikasinya. Ada HRIS, ini sistem kepegawaian kampus, contoh aplikasinya, penggajian, cuti, penilaian kerja, dan lain-lainnya. Yang dari FIS tadi, sistem keuangan akademik, pembayaran UKT, dan laporan kas. Terus untuk AIS-nya, sistem akuntansi universitas, terus MKIS-nya itu sistem promosi digital penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini contoh implementasi kalau di sebuah perguruan tinggi seperti itu ya. Dan untuk yang MIS-nya sistem penjadwalan perkuliahan dan ruang. MIS tadi apa sih? Saya lupa sendiri. Oh, manufaktur atau operasionalnya. Penjadwalan, perkuliahan, dan ruang di sini ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan tingkatan dari manajemennya. Nah, di sini bukan menurut saya, ini menurut Loudon dan Loudon pada tahun 2020 di sebuah jurnalnya. Sistem informasi dalam organisasi dikelompokkan berdasarkan tingkat manajemen. Di sini saya bikin kolom lagi tabel lagi di sini ada yang pertama tingkatan, jenis sistem dan tujuannya. Nah, untuk tingkatan operasional, jenis sistemnya itu menggunakan Transaction Processing System atau TPS. Tujuannya untuk mengelola data transaksi harian. Jadi untuk kebutuhan apa, misalnya pengeluarannya apa aja dalam setiap harinya itu dicatat sama eh, jenis sistem yang Transaction Process System atau TPS. Nah, ini di tingkatan operasional tapi. Nah, terus selanjutnya untuk manajerial, dia menggunakan MIS, Management Information System. Jadi udah disesuaikan dari tingkatan manajerial dia menggunakan ini. Nah, tujuannya untuk menyediakan laporan untuk pengendalian. Makanya biasanya kalau dari MIS sendiri ini keluarannya itu yang digunakan untuk evaluasi karena dia mengendalikan. Jadi misal sudah ditetapkan bahwa pengeluaran harian nggak boleh lebih dari sekian puluh juta kayak gitu. Nah kalau sampai berlebih ini harus harus dicari misalnya oh ini kok bisa bocor seperti itu dan seterusnya ya seperti itu. Nah terus untuk tingkatan knowledge atau pengetahuan eh, knowledge management system atau KMS ini tujuannya untuk mengelola dan menyebarluaskan pengetahuan. Nah, untuk tingkatan yang strategis, ini biasanya menggunakan Executive Support System atau ESS atau Decision Support System, sistem penunjang keputusan untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas dari TPS ya, Transaction Processing System. Nah, ini fungsinya apa? Mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data transaksi harian. Contohnya kalau di kampus itu adalah input nilai diisi akad, terus presensi mahasiswa, pembayaran UKT, registrasi KRS. Jadi kan kalau di kampus untuk TPS ini biasanya eh, nilai-nilai ini didapat dari mana? Dari kegiatan mingguan atau dari tugas, bisa juga keaktifan seperti itu. Nah, presensi juga seperti itu saat dimasukkan ke dalam sistem. Jadi nanti hasilnya biasanya dia bisa ngisi KRS nggak di semester selanjutnya. Nah, ini kalau nilai dan nilainya dari presensi dan nilai nilai tugas itu masuk, terus dia sudah melakukan pembayaran UKT, makanya dia bisa untuk registrasi KRS di semester selanjutnya. Jadi keputusannya seperti itu. Nah, TPS sama dengan
fondasi dari semua sistem informasi lain. Jadi eh, fondasinya kalau di sistem kampus itu yang jelas ada mahasiswa. Mahasiswa berarti harus ada dosennya seperti itu. Nah, dosen itu yang memberi penilaian, yang memberi nilai seperti itu. Terus presensi, kehadiran dan lain-lainnya dan memberi materi. Jadi hak dan kewajibannya terbesar ada di dosen dan si mahasiswa. Jadi ini dianggap transaction processing system itu sebagai fondasinya seperti itu. Nah, haknya mahasiswa apa? Menerima perkuliahan. Kewajibannya apa? Membayar UKT dan lain-lainnya seperti itu ya. Terus yang kedua adalah MIS, Management Information System. Fungsinya untuk mengolah data dari TPS menjadi laporan yang bersifatnya dia manajerial. Tadi masih berupa eh, data ya, ibaratnya seperti itu, data tapi sudah hampir menjadi informasi, sudah bisa dikelola seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada laporan keuangan bulanan. Terus rekap presensi dosen, analisis tren penerimaan mahasiswa. Nah, ini biasanya yang dipakai di kampus juga. Contohnya eh, laporan keuangan bulanan. Jadi untuk operasional yang biasa dipakai untuk laporan bulanan apa? Kalau di kampus ya jelas pertama listrik karena itu operasional paling utama. Ya, yang dipakai untuk perkuliahan, untuk lab. Terus kalau yang kelasnya online biasanya untuk biaya Zoom dan lain-lainnya seperti itu. Nah, terus rekap presensi dosen. Nah, dosen ini selain mempunyai hak untuk menilai mahasiswa, untuk mengisi perkuliahan dan lain-lainnya, dia punya punya kewajiban untuk menghadiri perkuliahan, untuk menghadiri ke kampus setiap hari sesuai perjanjian dan jabatannya. Seperti itu. Nah, terus manajemen yang lain itu adalah analisis tren penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Jadi ini biasanya digunakan dari manajemen sistem ini digunakan sama bagian humas dari sebuah institusi pendidikan seperti itu. Mungkin kalau di industri lain ini biasanya kalau yang bersifatnya barang ini trennya untuk bisa bikin iklannya, untuk dianalisis seperti itu. Misal kita mau iklan di TV, kita mau iklan di radio, kita mau marketing buka stand booth dan lain-lainnya itu menggunakan sistem ini, menganalisisnya menggunakan manajemen sistem. Ini kok kecoret-coret ya. Nah, MIS menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi. Jadi eh, kalau tadi itu fundamentalnya si TPS, nah si MIS ini yang menjawab apa yang dia ada pertanyaan lagi apa yang sedang terjadi. Eh, jadi kalau misal di sebuah institusi atau di sebuah kantor itu sistemnya nggak berjalan dengan baik, berarti yang harus kita cek pertama adalah MIS-nya, Manajemen Information System-nya. Seperti itu. Misal di kampus perkuliahannya kacau jamnya atau eh, pembayarannya sulit dan lain-lainnya. Nah, ini biasanya dilihat dari MIS-nya, Manajemen Information System-nya, seperti itu. Nopal tuh Pak, nopal Pak. Bisa dihapus Mas, ini agak keganggu, nggak apa-apa sih. Itu Iya, Pak, klik yang sampah berkali-kali aja Pak. Jadi kehapus semua Pak. kehapus semua ya. Iya Pak, Iya, iya. harusnya Pak. Digambar pensil terus yang gambar sampah itu. Oh iya, iya, iya. Rapli lagi nambah-nambahin.
Udah Pak, udah bersih Pak. Udah kan? Udah Pak, sampai putih banget ini terang. Sampai tulisannya hilang. Oke, kita selanjutnya yaitu masuk ke DSS atau Decision Support System. Kalau di Indonesia kan ini ya sistem penunjang keputusan. Nah, fungsinya untuk mendukung pengambilan keputusan kompleks dan semi terstruktur. Contohnya di sini sistem prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru dan analisis data akademik untuk menentukan kebijakan kurikulum. Jadi kalau di institusi pendidikan di kampus khususnya itu ada eh, analisis data akademik untuk menentukan kebijakan kurikulum. Nah, kurikulum itu kan bisa ada karena adanya kebutuhan atau dari nomenklatur istilahnya kalau nggak salah. Nah, itu akan ada renstra di setiap tahunnya. Dari renstra itu kita bisa analisis dari DSS-nya. Oh, kemarin mata kuliah ini tidak terlalu dibutuhkan, misalnya seperti itu. Nah, tapi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Ini bisa diganti atau tidak. Nah, akhirnya dari sistem ini cuma beberapa persen yang korelasinya untuk bisa dipakai kerja, mata kuliahnya ini sedikit banget. Akhirnya dihapus misalnya atau digantikan mata kuliah yang lebih lebih relevan sama kebutuhan industri seperti itu. Nah, ini adalah peran dari Decision Support System atau DSS seperti itu ya. Nah, DSS menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, atau dari sistem prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru. Di sini sebagian besar yang mahasiswa baru dari tahun kemarin itu sudah tercatat lulusan dari SMK kayak gitu. Nah, lulusan SMK ini lebih suka ambil jurusan yang TI, teknologi informasi misalnya seperti itu. Nah, di sistem informasi sendiri kok sedikit. Nah, berarti kita harus mengambil keputusan misalnya atau membuat kebijakan atau tambah keputusan gini. Oh, ya udah biar sistem informasi lebih banyak eh, untuk yang SMA juga kita kita buka seperti itu nggak harus lulusan SMK seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ESS, yaitu Executive Support System. Nah, fungsinya untuk menyediakan informasi strategis bagi pimpinan tertinggi. Kalau di perusahaan ada direktur, kalau di sekolahannya ada kepala sekolah, kalau di pendidikan itu ada rektor, dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada dashboard kinerja fakultas, terus analisis tren lulusan, dan serapan kerja, data visualisasi, akreditasi. Jadi eh, si pimpinan atau pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi atau sebuah institusi itu dia berhak nerima data ini atau executive support system. Nah, itu datangnya dari mana? Dari sistem-sistem sebelumnya, dari MIS, dari TPS, DSS dan seterusnya. Nah, kinerja fakultas ini dinilai dari mana? Dari yang pertama, visi misi dari setiap fakultas itu tercapai berapa persen. Terus programnya yang sudah berjalan apa saja. Terus dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah analisis tren lulusan dan serapan kerja. Misalnya gini, lulusan dari ITTS 80% sudah bekerja atau sebelum lulus sudah bekerja. Nah, bekerja di bidang apa itu pun harus dianalisis. Oh, ternyata 80 dari 80% 20%-nya itu berwirausaha seperti itu. Nah, yang sisa 80% masih ada 20% lagi itu bekerja di bidang IT atau memang memang sesuai dengan jurusannya. Nah, yang selebihnya masih menganggur. Nah, untuk menekan yang pengangguran ini berarti kita kan tetap membutuhkan decision support system. Kita balik lagi seperti itu seperti apa. Nah, itu akan tercatat atau akan ditampilkan pada ESS ini. Nah, yang bisa akses, yang bisa lihat tuh biasanya dari pimpinan tertinggi atau direkturnya atau ketuanya dari sebuah organisasi. Terus kalau di sini data visualisasi akreditasi ini eh, diakreditasi kan kalau di perguruan tinggi itu
ada 9 kriteria. Nah, ini yang belum terpenuhi apa aja. Ini biasanya kalau di si rektor yang akan menentukan. Dengan ini belum terpenuhinya berarti apa yang kurang. Nah, itu juga menjadi eh, bahan evaluasi untuk seterusnya seperti itu. Nah, di sini sudah saya singkat juga di sini ISS menjawab pertanyaan bagaimana kondisi organisasi secara keseluruhan. Karena si pimpinan tertinggi ini mereka tidak akan peduli biasanya atau tidak akan mau tahu tentang teknisnya itu di lapangan seperti apa. Tetapi saya punya target, saya punya visi dan misi itu seperti ini. Sudah tercapai berapa persen? Seperti itu. Nanti akhirnya dilempar. Ini kok bisa tidak tercapai? Sedangkan target saya 80% ini sudah harus tercapai. Ini baru 79,9 misalnya, ini kurang 0, sekian 0,1%. Seperti itu. Nah, ini nanti dia akan dilempar ke eh, manajemen ini seperti itu dari MIS-nya. Terus yang selanjutnya adalah knowledge management system atau KMS. Fungsinya adalah untuk mengelola pengetahuan, pengalaman, dan inovasi di dalam organisasi. Contohnya portal berbagi bahan ajar antar dosen. Nah, ini kalau di institusi ya, repositori penelitian, knowledge base layanan IT helpdesk. Jadi pengetahuan tentang layanan IT dari helpdesk. Nah, kalau di sebuah perusahaan tuh biasanya ada divisi namanya R&D ya, Research and Development. Biasanya apalagi perusahaan-perusahaan yang berbau IT atau yang bersifat software development dan lain-lainnya, itu dia menggunakan divisi yang namanya research and development. Jadi sebelum kita membuat inovasi baru dari produk yang kita buat, biasanya akan ada riset seberapa butuh sih orang yang membutuhkan ini, terus ini nanti kalau kita buat pasarnya kemana dan lain-lainnya. Nah, ini dia menggunakan namanya KMS. Terus nanti biaya produksinya berapa, kita bisa jual berapa. Ini biasanya di R&D-nya ya, seperti itu. Nah, ISS ini menjawab pertanyaan bagaimana kondisi organisasi secara keseluruhan juga, seperti itu. Oh, sama ya, KMS. Berarti masih ke bawah. Saya hapus saja. Oke, seterusnya hubungan antar sistem informasi. Secara garis besar tadi kan ada TPS, MIS, dan ESS atau DSS, seperti itu. Nah, ini hubungannya di mana? Seperti itu. Nah, ini di sini ada diagram hierarki sistem informasi di dalam organisasi. Jadi bentuknya seperti segitiga ya sistemnya. Dia saling bergantung seperti piramid seperti itu. Nah, penggunanya ini semakin sedikit. Jadi ini biasanya digunakan untuk pimpinan tertinggi seperti itu. Jadi kalau yang di bawah ini untuk operasional dan lain-lain yang bersifatnya teknis itu eh, yang karyawan biasanya kan. Terus yang di tengah ini yang di bagian manajemen. Terus yang paling atas ini biasanya yang memang bagian pimpinan-pimpinannya tertingginya, strukturalnya. Tapi yang di bagian atas. Jadi orangnya humannya lebih sedikit di sini. Nah, untuk penjelasannya, TPS mengumpulkan data transaksi. Jadi dia secara garis besarnya di sini, TPS ini yang mengumpulkan data transaksi, MIS ini untuk mengubah data menjadi laporan. Ini data dikumpulin di sini di TPS, terus eh, diubah datanya menjadi laporan ini di MIS. Nah, DSS dan IES ini menggunakan laporan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Nah, di sini kebayang ya hubungan antar sistem secara garis besarnya atau hierarkinya seperti itu. Nah, semua sistem saling bergantung seperti sebuah piramid informasi. Nah, selanjutnya adalah Enterprise Information System atau AIS. Nah, fungsinya mengintegrasikan seluruh fungsi dan tingkatan sistem dalam satu platform terpusat. Nah, di contohnya di sini
IRP atau Enterprise Resource Planning. Terus yang kedua itu siaga terpadu. Terus sistem kepegawaian dan keuangan yang saling terhubung. Jadi misal gini aja deh, ini kalau ini contohnya di institusi pendidikan. Nah, kalau yang di secara generalnya, secara umumnya di sistem kepegawaian dan keuangan. Jadi eh, HRD itu kan sendiri, sama yang penggajian juga itu kan sendiri bagiannya seperti itu. Nah, mereka memiliki sistem sendiri. Jadi kalau HRD ini biasanya yang mencari pekerja atau yang biasanya mencari karyawan, terus yang bisa eh, memanage karyawan ini, misalnya hak dan kewajibannya itu apa aja. Misalnya haknya dia dapat mes si karyawan ini, terus dia dapat gaji, dia dapat eh, tunjangan anak, tunjangan istri dan seterusnya. Ini di bagian HRD. Dia mencatat seperti itu, tapi dia punya kewajiban sampai target nggak pekerjaannya seperti itu. Tapi dia tidak berhak untuk menggaji. Yang menggaji nanti ada bagian keuangannya sendiri seperti itu. Nah, itu pun mereka punya punya sistem sendiri-sendiri. Tapi digabungkan dengan satu sistem atau kita sebut Enterprise Information System atau AIS. Itu misalnya dikasih nama sistem pegawaian dan keuangan yang saling terhubung. Jadi eh, dari data yang diterima sama HRD itu diolah lagi sama keuangan, absensinya di setiap harinya itu dibayar berapa, misalnya dia tidak ada berangkat masuk berapa kali dalam satu bulan. Nah, itu juga tercatat di sistem keuangannya seperti itu. Nah, akhirnya haknya dia menerima gaji si karyawan ini sudah disesuaikan dari sistem kepegawaian dan keuangan yang saling terhubung ini seperti itu. Nah, AIS memastikan data mengalir tanpa batas antar unit kerja. Jadi ya itu tadi ada beberapa unit kerja atau beberapa divisi itu di sistemnya kan sendiri-sendiri itu setiap unit kerja. Nah, itu dihubungkan dalam satu sistem yang disebut dengan Enterprise Information System. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, ada studi kasusnya ya, sistem informasi di TTS. Nah, jenis sistem TPS ini adalah sistem presensi mahasiswa di SIAKAT. Nah, SIAKAT ini sedikit lebih kompleks lagi. Jadi misalnya mahasiswa yang kelas eksekutif dan kelas reguler, ini bagaimana cara mengumpulkan datanya? Ini di TPS secara teknisnya. Terus nanti di akhir semester itu ada laporan jumlah mahasiswa yang aktif. Nah, mahasiswa aktif ini berdasarkan berapa kriteria. Misalnya aktif, oke, dia kalau sudah membayar kewajibannya, membayar UKT atau membayar iuran bulanan dan seterusnya, dia dianggap aktif. Ya, aktif. Tetapi dia tidak pernah masuk kuliah. Apakah dia termasuk mahasiswa aktif? Iya, aktif. Tetapi dia tidak melakukan, eh, tidak menerima haknya, yaitu menerima pembelajaran. Nah, ini dilaporkan di MIS ini. Nah, terus ada decision support system, analisis performa akademik per prodi. Jadi untuk di TTS sendiri memang ya di setiap akhir semester setelah UAS itu setiap prodi harus memberi laporan kepada eh, fakultas atau ke dekannya seperti itu. Nah, ke dekannya berapa persen berhasil tujuan capaian pembelajarannya seperti itu. Nah, itu diambil dari mana nilainya, dari kriteria dari mana? Dari yang pertama dibedakan antara hak dan kewajibannya si dosen ini masuk nggak setiap dari 16 pertemuan ini berapa kali masuk sesuai ketentuannya atau tidak. Terus nanti akan ada evaluasi biasanya di akhir semester itu si mahasiswa memberi penilaian kepada dosennya atau kepada setiap prodinya dan seterusnya seperti itu. Nah, di analisis di sini di support system misalnya sistem informasi ada penurunan 10% ini untuk pemahaman siswanya atau mahasiswanya kok pada malas berangkat misalnya seperti itu. Oh, bisa jadi karena waktu semester ini memang sedang musim hujan atau koneksinya dan lain-lainnya. Nah, akhirnya di sini dicari solusi, diambil keputusannya seperti apa.
seperti itu. Nah, terus seperti ini contoh yang selanjutnya adalah ISS, dashboard kinerja dari institusi. Nah, ini nanti yang bertanggung jawab di sini adalah di sebuah institusi pendidikan itu ada SPMI, namanya Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, ini yang mengerjakan siapa, yang menjalankan siapa, seperti itu. Nah, itu eh, jadi namanya kalau di TTS itu LPPMI, Lembaga LP LPMI, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, istilahnya seperti itu. Itu semua diaudit atau dicek kinerjanya seperti itu. Nah, itu datanya eh, dari semua ini, dari yang di atasnya ini. Itu dianalisis sampai akhirnya nanti mengeluarkan keluaran bahwa aturan ini tidak relevan, aturan ini relevan, aturan ini harus ditingkatkan dan seterusnya. Itu adalah tugas dari LPMI, Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Kalau di sebuah institusi di kampus, kalau di setiap organisasi atau di kantor lain harusnya ada juga ini biasanya. Cuma saya kurang kurang paham namanya apa kalau di itu. Seperti itu. Nah, terus ada HRIS, sistem dosen dan pegawai. Sistem dosen dan pegawai ini adalah untuk melihat performa dari uh, pegawainya itu sendiri atau dari dosennya sendiri. Bahkan dari pegawai keuangan, pegawai akademik, dan lain-lainnya itu dihitung dengan sistem HRIS. Terus untuk yang FIS-nya yaitu sistem pembayaran dan keuangan. Nah, pemasukan itu dari mana aja itu dicatat. Memang dari sistemnya itu kalau di TTS. Jadi misal masukan dari mahasiswa, terus dari kerjasama atau dari beberapa dana hibah dan lain-lainnya. Nah, terus untuk pengeluarannya itu apa? Operasional dalam 1 bulan dan seterusnya. Bisa nggak ini untuk bayar dosen dan pegawainya dan seterusnya. Itu juga nanti dianalisis di situ. Seperti itu. Nah, semua sistem ini diintegrasikan dalam platform Kampus Digital ITTS. Atau yang sedang sekarang kita gunakan di LMS itu adalah masuk ke dalam presensi mahasiswa aktif di sistem informasi akademik. Seperti itu. Nah, kita punya sistem atau kita seorang software developer seperti itu atau eh, kita punya perusahaan terus kita akan menerapkan sistem yang baru untuk atau diimplementasikan di perusahaan kita. Itu ada tantangannya, tidak semudah itu biasanya, atau apalagi perusahaan yang kita buat itu sudah ada sebelum zaman digitalisasi seperti sekarang. Kan kita terasa banget digital itu mulai dari 2015 ya. Udah mulai banyak institusi atau perusahaan yang sudah menggunakan platform-platform digital. Bahkan ditambah lagi di 2020 itu kita kan kena COVID ya, wabah COVID di seluruh dunia. Bahkan platform digital itu semakin tidak asing di kita, seperti itu. Termasuk perkuliahan yang kita lakukan juga saat ini, kita melakukan eh, dengan daring atau dengan digital, seperti itu. Tapi tidak semudah itu biasanya karena eh, biasanya itu paling banyak dari SDM-nya atau dari beberapa faktor lain. Misalnya koneksi internet kita yang sulit, terus kita berada di daerah yang jauh dari jangkauan internet dan seterusnya. Nah, di sini tertulis tantangan dari implementasinya adalah integrasi antar sistem lintas fungsi. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan. Misal dari divisi humas kita hubungan ke manajemen. Ini yang jelas karena beda divisi dan beda kebutuhan, makanya harus diambil beberapa kriteria yang memang bisa digunakan untuk dianalisis dan untuk seterusnya sampai ke bagian yang paling atas. Terus yang kedua adalah keterbatasan SDM dalam analisis data. Jadi data itu udah ada, sudah terambil oleh sistem, tapi ada keterbatasan lain yaitu untuk menganalisis data. Ini data mau kita apain kayak gitu kan? Ini data mau kita buat apa? Nah, itu juga menjadi hal yang lebih sulit ya, jelas seperti itu. Terus keamanan data dan privasi. Nah, ini yang sering terjadi memang eh, apalagi misal kita yang sudah berusia di atas 40 kalau sekarang ya ibaratnya udah lebih apa ya, kita sering nge-save password dan lain-lain itu di
Google Chrome. Nah, saat laptopnya dijual itu belum di logout. Akhirnya data-data kita juga bahkan sistem kita yang terhubung dari laptop yang kita jual atau belum di reset ini menjadi apa ya, menjadi masalah baru biasanya seperti itu. Terus ketergantungan pada vendor eksternal yang nomor 4 ya. Ketergantungan pada vendor eksternal misal seperti ini. Eh, Organisasi kita mau bikin sistem atau tapi kita terlalu berat nih setelah dihitung kalau kita bikin sistem kita membutuhkan dana sekian M untuk satu sistem seperti itu. Eh, apakah tidak alangkah baiknya kita sewa aja dari vendor luar? Nah, misalnya ada ini vendor yang menyediakan untuk sistem informasi di sebuah perusahaan. Kita cuma bayar bulanan atau tahunan sekian puluh juta. Sedangkan kalau kita buat habisnya MM-an seperti itu. Dan itu masih harus ada kalibrasi, harus ada perbaikan dan lain-lainnya. Masih ada biaya bulanannya lagi untuk sistem itu bisa berjalan dengan sempurna seperti itu. Tapi karena kita udah nyaman pakai vendor itu, sewaktu-waktu ternyata ada masalah ini dari si vendornya atau bahkan kok ini sistem yang kita gunakan yang kita sewa ini kok tidak bisa update ya. Sedangkan waktu itu waktu jumlah karyawannya masih puluhan itu masih aman aja, tapi kalau udah 100 ini jadi lemot atau saat kita mau isi KRS kalau di sistem informasi akademik itu jadi down dan lain-lainnya. Nah, kita mau ganti apa kita sudah ngomong nih ke vendornya untuk bisa di-upgrade untuk servernya dan sebagainya, tetapi ternyata tidak bisa juga dan sebagainya. Kita mau pindah itu udah males gitu karena udah tergantung dari awal harus migrasi data dan seterusnya kalau kita pakai vendor yang baru. Nah, ini menjadi tantangan dari implementasi seperti itu ya. Nah, seterusnya adalah ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis. Nah, ini jarang terjadi tapi pernah ketidaksesuaian sistem dengan proses bisnis. Misalnya gini, sistem ini untuk fundamental ya kita saat akan, misal kita ini seorang vendornya gitu, akan membuat sistem, itu kan harus disesuaikan dulu. Makanya ada analisis dan desain dari sistem informasi biasanya. Dianalisis dulu, ini butuh nggak seperti itu. Misal gini, ada dua perusahaan yang minta, yang satu itu memang perusahaan sudah besar, skalanya nasional dan memang sudah sangat butuh. Yang kedua ini warung kelontong biasa, dia ingin dibikinin sistem informasi yang kayak Indomaret gitu. Nah, ini bi- bisa nggak kita bikin keduanya? Sebenarnya bisa aja kayak gitu kan. Tetapi misal yang perusahaan yang kelasnya nasional, skala internasional itu sudah apa ya, perputaran uangnya itu cuma 1 M misalnya dalam 1 bulannya. Sedangkan sistem kita 1 bulannya itu sekian ratus juta disewa sama beliau. Eh, ini mesti lebih tidak disarankan karena perputaran uangnya lebih lebih kecil. Malah takutnya perusahaan malah rugi karena eh, sampai 500 juta aja udah, misal perputarannya 1 M itu udah 50% sendiri ya cuma untuk bayar sistem. Nah, terus ternyata yang warung kelontong biasa tadi itu perputarannya udah bisa 20 M dalam 1 bulan. Nah, ini kemungkinan bisa disesuaikan dan itu bisa bisa masuk itu. Seperti itu ya. Nah, solusi di sini penerapan tata kelola TI dan arsitektur sistem informasi yang terencana. Jadi harus harus benar-benar direncanakan. Kita butuh server yang berapa giga sih space-nya seperti itu. Karena misal kalau di sistem informasi akademik atau pendidikan dengan jumlah mahasiswa 100 misalnya seperti itu masih masih bisa ditangani seperti itu. Nah, tapi kalau yang udah sampai ribuan bahkan puluhan ribu bahkan yang jutaan itu kita pakai data 50 giga biasanya masih masih kurang seperti itu bahkan bertera-tera. Itu juga salah satu contoh yang menjadi pertimbangan atau di penyesuaian implementasi dari sistem informasi. Selain kita sewanya besar untuk servernya, juga kebutuhannya udah sampai segitu belum biasanya seperti itu atau ini udah terlalu overprice istilahnya. Tetapi tantangan yang paling berat tuh biasanya dari SDM-nya apalagi di beberapa instansi yang memang eh,
apa ya istilahnya udah ada dari zaman dulu, misalnya instansi negeri. Instansi negeri itu kan pegawainya biasanya sampai umur 50 60. Eh, yang ibaratnya pada zaman mereka muda itu lebih apa ya, tidak ada email, tidak ada ini dan sebagainya. Nah, saat didatangi sistem yang canggih, berarti kan perlu ada tantangan lagi nih untuk mengedukasi atau mengasih pelajaran lagi untuk ke eh, karyawan yang maksudnya sudah memang benar-benar lebih sulit belajarnya mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan di sini. Sistem informasi terbagi berdasarkan fungsi bisnis dan tingkatan manajemen. Yang kedua, hubungan antar sistem membentuk ekosistem informasi organisasi. Yang ketiga, integrasi sistem sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, yang keempat, pemahaman jenis dan tingkatan sistem informasi menjadi dasar untuk analisis dan perancangan sistem informasi yang baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Ini untuk referensi materinya ada di sini. Bener nggak ada yang mau ditanyakan ini dari teman-teman? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Bentar, saya ngecek ini udah ada yang tertinggal belum mengumpul tugas minggu kemarin. Semoga udah semua ya. Satu kelompok, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kelompok berapa ini yang belum ngirim? Ntar dulu. Mungkin boleh di-share, Pak, siapa aja yang belum, Pak. Coba ya, saya lihat, saya share ya. Hmm, ini kelompok berapa ini Mas Jadirullah? Kelompoknya Mas Jadir. Ntar dulu. Kelompok satu dulu mana? Kelompok satu udah. Kelompok dua juga sudah. Kelompok empat belum ya. Kelompok tiga juga. Ini kelompok tiga atau empat ini? Sitoris. Kelompok tiga ini ya. Kelompok tiga sudah. Berarti kelompok empat yang belum. Kelompok lima sudah. Kelompok 4 mana suaranya? Kelompok enam sudah. Kelompok tujuh sudah. Delapan juga sudah. Hilal, Hilal. Nah, hari ini ya sampai jam 11 kalau nggak salah tadi. Oh, sampai jam 9. Atau nanti Lalu misal kelompoknya terlambat pengumpulannya bisa ini ya, eh, kabarin saya seperti itu. Iya, tinggal kelompok 4 berarti sepertinya ini kelompok 3 ini. Nah, Setiawati Lutfi. Ya, seperti itu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oh iya benar Mas, jadi kelompok 3. Oh ya, oke. Oke,
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti kelompok 4, kalau ada yang hadir boleh dikabarin, atau yang mungkin dalam perjalanan bisa dikabarin. Kalau bisa malam ini sampai jam 9 udah dikumpul. Kalau belum nanti kabarin saya aja. Biar takutnya di sistemnya nanti udah ditutup. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, nanti untuk jadwal presentasinya rencananya kapan ya Pak? Di minggu kita asinkronus ya minggu depan ya. Berarti di minggu ketujuh sebelum UTS. Seperti itu. Ya, di minggu ketujuh nanti. Kita kan ada 8 minggu ya untuk yang sebelum UTS-nya. Nanti di minggu ke-8 kita UTS atau di minggu ke-9 gitu. Lupa ya. Itu. Oke ya Mas David. Minggu ke-7 berarti. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri ini ya. Biar berweekend. Irwan, Ya. Pak, nanti metode UTS-nya tuh gimana, Pak? eh Jawab kuis nanti dari LMS aja. Seperti itu. Oh, modelan kuis ya, Pak. Makasih, Iya. Pak. Atau nanti ada tugas. Ya nanti saya kabarin deh di akhir-akhir mau UTS itu. Entah nanti ada proyek misalnya suruh bikin laporan atau gimana, nanti saya kabarin. Ya gitu. Nanti biasanya kalau misal seperti laporan atau tugas itu biasanya waktu 1 minggu baru dikumpul kayak gitu. Atau misal yang model kuis nanti di hari dan jam yang sama. Misalnya di hari ini hari Sabtu, hari-hari Jumat ya dari jam 7 misalnya sampai jam 9 seperti itu. Oke, baik. Makasih, Pak Irwan. Ya, ya. Nanti biasanya setiap dosen akan punya ininya masing-masing seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti dapat yang ini eh, 1 minggu waktunya kan lebih panjang. Jadi teman-teman nggak berat banget gitu untuk mengerjakan tugasnya. Oke, cukup ya kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Terutama di kelas ini nih pada bekerja pada ini masih bisa menyempatkan untuk kuliah. Saya terima kasih banget, apresiasi banget buat teman-teman. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Kita pokoknya berjuang sampai akhir, sampai lulus. Seperti itu, sampai sarjana ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Makasih ya, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Boleh left. Oke.
Cek, 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 cek. Siapa, Pak? Yang piket apa? Itu siapa ya?